Barusan saya menonton satu video dari channel Bocor Alur. Satu dari sekian banyak video mereka yang isinya lagi-lagi menyerang Presiden Jokowi dan keluarganya. Dan seperti biasa, gaya bicara mereka tenang, penuh analisa, seolah-olah mereka sedang membela rakyat. Padahal yang mereka bangun bukan pencerahan, tapi kemarahan yang diarahkan. Bukan kebenaran, tapi prasangka yang dirancang sedemikian rupa. Mereka bilang, Jokowi sedang mainkan drama kekuasaan. Mereka tuduh Prabowo jadi boneka, Gibran alat dinasti, dan rakyat hanyalah penonton dalam panggung istana. Tapi, saya tahu permainan ini. Karena channel seperti Bocor Alur tak berdiri sendirian. Mereka tumbuh dari lingkungan media yang sama dengan mereka yang sudah terang-terangan mengaku dibiayai oleh dana asing. Termasuk Tempo. Ya, Tempo sendiri pernah mengaku bahwa sebagian dananya berasal dari lembaga luar negeri. Dan kini kita paham kenapa narasi yang mereka bangun selalu anti pemerintah, anti stabilitas, dan diam-diam menjilat tangan asing yang menyuapi mereka. Jadi, hari ini saya bicara bukan sebagai buzzer, bukan sebagai orang partai, tapi sebagai rakyat biasa yang muak melihat bagaimana suara kita disabotase oleh mereka yang pura-pura jadi penyelamat. Karena diam adalah bentuk pengkhianatan. Dan saya tidak akan diam. Bocor Alur selalu memulai narasinya dengan satu kalimat sakti. Rakyat sedang ditipu. Tapi anehnya, yang mereka anggap penipu adalah pemimpin yang dipilih rakyat, bukan mereka yang sibuk menanam racun kecurigaan setiap hari. Mereka bicara soal dinasti politik, tapi diam saat anak presiden negeri asing jadi pemimpin juga. Mereka bicara soal etika, tapi diam saat lawan politik mereka melakukan hal yang sama bahkan lebih parah. Ini bukan suara rakyat. Ini adalah logika terbalik yang sengaja dibungkus rapi agar terlihat cerdas. Pernahkah kita bertanya, siapa di balik channel Bocor Alur? Siapa yang menulis skrip panjang itu? Siapa yang mengarahkan narasinya begitu tajam pada satu pihak saja? Mereka tidak muncul, tidak ada wajah, tidak ada nama. Hanya suara yang menyuarakan amarah tanpa keberanian untuk bertanggung jawab. Tapi, publik mulai sadar karena kebenaran tidak bisa disembunyikan di balik animasi dan narasi halus. Akhirnya, kita tahu, mereka tumbuh dari ekosistem media yang dibiayai asing, termasuk Tempo, yang secara terbuka menyebut sumber dananya berasal dari luar negeri. Lalu kenapa selalu Jokowi? Kenapa bukan presiden-presiden sebelumnya yang ditelanjangi sedemikian rupa? Karena Jokowi adalah simbol dari kesederhanaan yang menakutkan elite lama. Simbol dari kerja nyata yang mengancam mereka yang selama ini hidup dari rapat-rapat kosong. Dia bukan sempurna, tapi dia mengubah arah sejarah, membangun infrastruktur besar-besaran, menyentuh Papua, membuka jalan ke perbatasan, menurunkan angka kemiskinan, dan ya, membuat rakyat mencintainya tanpa dibayar. Dan itulah alasan mereka menyerang. Karena cinta rakyat tak bisa dibeli, tapi bisa dibenci. Saat Jokowi tak bisa diserang langsung, mereka mencari celah. Gibran dituduh ilegal, Prabowo disebut boneka. Tapi mereka lupa, Prabowo adalah rival Jokowi selama 10 tahun. Dan saat dua tokoh bangsa bersatu, itu bukan konspirasi, itu kedewasaan. Gibran, anak muda yang pintar, dibentuk oleh tantangan politik sejak muda. Dan kini berdiri bukan karena nama Jokowi, tapi karena kapasitas yang terbukti dari Solo hingga panggung nasional. Bocor Alur pikir rakyat bisa digiring. Tapi mereka lupa, rakyat Indonesia sudah cerdas. Kita bisa membedakan kritik dan fitnah. Kita tahu mana pemimpin dan mana penghasut. Mereka pikir dengan video panjang dan animasi, mereka bisa jadi revolusioner. Padahal yang mereka bangun adalah api kecil yang berusaha membakar bangsa dari dalam. Dan hari ini, kita padamkan api itu. Dengan akal, dengan fakta, dengan suara yang jujur. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya manusia biasa yang ingin bangsa ini terus maju tanpa dibebani kebencian yang tak perlu. Dan kalau hari ini suara saya sampai ke telingamu, maka saya hanya ingin kamu tahu,
Indonesia tidak butuh provokator dengan mikrofon. Kita butuh pembangun, pemikir, pejuang yang ikhlas. Channel ini tidak akan berhenti. Selama masih ada yang mencoba membelah bangsa, kami akan menyatukannya kembali dengan narasi, dengan logika, dengan hati.